Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, News Kakak Media kembali hadir menjumpai Anda, memberikan informasi serta liputan menarik yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Bersama saya, Bangkit Pangestu, inilah News Kakak Media selengkapnya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di SDN Wonosari 1, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yakni tempat yang digunakan sebagai salah satu tempat mengabdi kelompok KKN UIN Sewa Kediri tahun 2026. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota kelompok KKN UIN Sewa Kediri. Halo, selamat siang Kak. Gimana kabarnya hari ini Kak? Selamat siang Kak, Alhamdulillah kabarnya baik dan bahagia. Oke, Masya Allah masih bahagia sekali ya. Kalau boleh tahu nih Kak, boleh sebutin nggak sih namanya siapa, dari prodi apa, dan kelompok berapa Kak? Oke, nama saya Melvina Bila Putri dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dari kelompok KKN 99 Desa Wonosari, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Oke, kelompok 99 gitu ya Kak. Nih saya minta izin untuk bertanya beberapa hal, boleh ya Kak? Boleh, silakan Kak. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Kira-kira apa saja program kerja KKN yang telah dilaksanakan dan apa tujuan utamanya bagi masyarakat Kak? Oke, untuk program kerja yang sudah terlaksana diantaranya ada ekobrik dan juga pembuatan kris untuk UMKM Kak. Seperti itu. Untuk tujuannya yang ekobrik dulu nih Kak ya, kita fokuskan ke sekolah dasar di SD Wonosari 1 dan 2. Ya karena untuk anak sekolah dasar apalagi yang masih kelas bawah ya, mereka itu masih suka jajan. Yang pertama. Yang kedua, mereka tuh kayak suka buang sampah sembarangan gitu loh Kak. Nah, tujuan kita membuat ekobrik tersebut untuk agar mereka tuh juga bisa memilah tuh. Nah, kalau ekobrik kan dari sampah anorganik ya Kak ya. Betul. Jadi mereka tuh bisa memilah mana toh sampah yang anorganik, mana sampah yang organik. Nah, yang anorganik ini bisa mereka cuci, mereka jemur dan mereka gunting untuk menjadi anorganik tersebut, untuk menjadi program kerja ekobrik tersebut. Jadi dimasukkan botol gitu loh Kak nanti ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah dimasukkan botol seperti itu, nanti bisa kita daur ulang menjadi barang yang bisa digunakan lagi. Seperti itu Kakak. Oke. Kalau untuk yang kris ya Kak ya, untuk zaman sekarang yo Kak yo, apalagi untuk Gen Z yang cashless tuh ya, kita kemana-mana tuh kayak aduh nggak bawa cash gitu, jadi kak scan kak gitu. Dan ternyata di sekitar desa Wonosari itu banyak yang belum memakai kris tuh Kak. Nah, dari KKN, dari kelompok kita itu membantu masyarakat terlebih untuk UMKM ya, agar mereka lebih gampang gitu loh Kak. Nah, kadang kalau ada pembeli, Kak bisa kris, wah belum bisa Kak, aduh nggak jadi. Nah, Betul. kayak gitu. Jadi kita malah bisa kris ya Kak, bisa Kak, ini silakan. Seperti itu Kakak, tujuan utama kita. Oke, luar biasa sekali ya. Qris dan juga apa satu lagi? Ekobrik. Oke. Nih Kak, pertanyaan kedua ya. Gimana sih Kak respon dan partisipasi warga terhadap program-program KKN yang telah dilaksanakan tadi itu Kak? Alhamdulillahnya ya Kak ya, alhamdulillah dari pendidikan juga sangat menerima, lalu jadi masyarakat juga sangat antusias Kak, alhamdulillahnya seperti itu. Oke, sangat antusias ya. Bermanfaat sekali program kerjanya. Lanjut ya Kak, untuk pertanyaan ketiga, menurut Kakak sendiri, apakah program kerja KKN itu sudah sesuai nih dengan kebutuhan masyarakat dan alasannya itu apa sih Kak? Oke, alhamdulillahnya ya Kak ya, saya bisa bilang sudah sesuai karena sebelum kita menciptakan program kerja tersebut, kita observasi terlebih dahulu. Kira-kira dari tadi ekobrik tadi ya, kita masuk ke SD dulu, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh SD ini ya. Terus kita melihat sekitar anak-anak itu, oh masih sering jajan dan buang sampah sembarangan. Kira-kira apa ya yang bisa kita buat untuk menanggulangi hal tersebut gitu. Kita cari tahu, kita muter-muter satu sekalian, oh ternyata di perpustakaan itu masih hanya karpet saja gitu loh Kak. Nah, rencananya, kita ambil dari sampah-sampah tadi, kita buat menjadi ekobrik dan kita nanti ciptakan seperti meja yang bisa ditempatkan di perpustakaan seperti itu. Ekobrik tadi kita buat jadi meja, jadi kursi yang bisa digunakan lagi. Dari sampah yang biasanya kita bakar dan membuat solusi dan sebagainya, kita bisa daur ulang menjadi barang yang bermanfaat lagi. Seperti itu Kakak. Oke, luar biasa sekali. Berarti program kerjanya berdasarkan masalah nyata gitu ya? Betul ya. Jadi masalah nyata yang kita hadapi di sini dan tentunya harus observasi
observasi dulu sih Kak apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira apa kendala selama pelaksanaan KKN ini dan apa harapan Kakak nih untuk kegiatan KKN berikutnya? Oke, untuk kendala pasti ada ya Kakak ya. Kalau dari kami kita kan KKN cuma 45 hari ya Kak ya. Dan dalam 45 hari itu kita bukan fokus ke program kerja saja. Kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat juga, dari TPQ dan segala macam. Ya, kita bingung untuk kadang Kak ya untuk membagi waktunya. Kapan nih kita gabung ke masyarakat, kapan kita juga prokeran. Di sisi lain kita juga harus adil ya Kak ya untuk membagi waktu tersebut. Gitu. Kalau untuk harapan dari saya Kak ya, semoga program kerja yang sudah terlaksana itu tetap bermanfaat untuk kedepannya dan dilanjutkan oleh masyarakat. Jadi seperti Ekobrik tadi kita titipkan ke sekolah nih, semoga saja tetap dijaga oleh pihak sekolahnya gitu. Kalau untuk Kris semoga tetap bisa bermanfaat untuk UMKM-nya tersebut gitu Kakak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali ya Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi yang dapat saya laporkan mengenai pelaksanaan KKN di Desa Wonosari. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Bangkit Pangestu beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Nantikan terus informasi lainnya hanya di News KK Media, Media Kampus UIN Syewasil Kediri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.